Pernahkah kamu benar-benar merenungkan satu kalimat yang paling sering kamu ucapkan dalam hidupmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini kita baca setiap hari, dalam sholat, dalam doa, bahkan dalam percakapan biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya mengucapkannya, atau benar-benar memahaminya? Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam. Bukan sebagian, bukan hanya manusia, tapi seluruh yang ada. Dari yang terlihat sampai yang tak terlihat. Allah membuka firman-Nya dalam Al-Fatihah dengan kalimat ini. Dan sebelum itu, Allah mengajarkan kita memulai dengan basmalah. Seolah Allah ingin mengajarkan satu prinsip besar dalam hidup. Mulai dengan namanya, dan akhiri dengan memujinya. Dalam penjelasan tafsir para ulama, kata alhamdulillah berarti pujian atas kebaikan dan kesempurnaan. Semua nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, berasal dari Allah. Bahkan kemampuan kita untuk bernapas, berpikir, dan bertahan hidup itu semua adalah nikmat yang sering tidak kita sadari. Menurut tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah adalah pujian yang sempurna. Pujian yang tidak hanya karena nikmat yang kita terima, tetapi karena Allah memang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Artinya, bahkan tanpa nikmat pun, Allah tetap layak untuk dipuji. Disinilah banyak manusia keliru, mereka hanya berkata alhamdulillah saat senang. Tapi diam saat diuji. Padahal Rasulullah bersabda bahwa ucapan yang paling dicintai Allah adalah alhamdulillah. Dan dalam hadits lain dijelaskan bahwa seorang mukmin itu luar biasa. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan ketika diuji, ia tetap bersabar. Dalam kedua keadaan itu, semuanya menjadi kebaikan batinnya. Sekarang kita masuk pada makna berikutnya. Rabbil Alamin. Rabb berarti pemilik, pengelola, dan pemelihara. Tapi bukan hanya itu, Rabb juga berarti mendidik. Membimbing makhluknya dari keadaan lemah menuju kesempurnaan secara bertahap. Dan alamin berarti seluruh alam, semua jenis makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga tumbuhan, hewan, benda mati, bahkan makhluk tak kasat mata seperti malaikat dan jin. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun yang terlepas dari pengaturan Allah. Semua dalam didikan dan pemeliharaannya. Coba renungkan, bintang-bintang yang bergerak tanpa bertabrakan. Hewan di laut dan di darat yang hidup dengan sistem yang sempurna. Dan manusia yang tumbuh dari setetes air, lalu menjadi makhluk yang sempurna. Dan itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa jika manusia benar-benar memperhatikan ciptaan Allah, maka dia akan sadar bahwa tidak ada satupun yang lepas dari penjagaan, pemeliharaan, dan kasih sayangnya. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa kita masih sering merasa sendiri? Apa kita masih merasa hidup tidak adil? Padahal kita hidup dalam pemeliharaan Rabb yang sama, Rabbil Alamin. Masalahnya bukan pada hidup kita. Ia tidak lagi mudah mengeluh, karena ia sadar bahkan dalam ujian, Allah tetap sedang mendidiknya. Tidak lagi fokus pada apa yang hilang, tapi pada apa yang masih Allah berikan. Inilah yang juga ditemukan dalam ilmu psikologi modern. Memiliki rasa syukur cenderung lebih tenang, lebih kuat menghadapi tekanan, dan lebih bahagia. Mereka tidak mudah putus asa, karena selalu melihat harapan di balik setiap keadaan. Sudah diajarkan dalam satu kalimat sederhana yang sering kita ucapkan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mulai hari ini, jangan lagi ucapkan kalimat ini hanya sebagai kebiasaan. Ucapkan dengan kesadaran. Saat hidup terasa berat, katakan alhamdulillah, karena Allah masih memeliharamu. Saat hidup terasa lapang, katakan alhamdulillah, karena Allah sedang memberimu nikmat. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang menentukan ketenangan, tapi bagaimana kita memandangnya. Dan kunci cara pandang itu ada pada satu kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang tidak pernah berhenti menjaga kita, bahkan saat kita lupa untuk bersyukur. Ikuti terus channel ini untuk mengikuti kajian ayat selanjutnya. Jangan lupa sebarluaskan agar menjadi amal jariah kita semua.